Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana telah membawa kita pada zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Ibu Rifda Nabila MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro, serta tak lupa teman-teman semua yang berbahagia. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan saling ketergantungan dan keuntungan perdagangan dengan tim penyusun 1. Dia Stutiningrum NIM 017, Neva Levia NIM 026, Safa Amalia NIM 028, Sri Wahyuningsih NIM 035, dan Akbar Aladan NIM 186. Materi yang pertama yaitu kemungkinan produksi, yang dimana manusia itu adalah makhluk sosial, yang berarti tidak bisa hidup sendiri. Agar memudahkan manusia untuk bertahan hidup, diperlukan adanya pertukaran suatu produk. Dalam jumlah manusia pada saat ini, mereka dapat menciptakan berjuta-juta produk untuk melakukan jual beli. Dalam suatu produksi harus memperhitungkan kemungkinan agar tidak terjadi kerugian. Jadi, arti dari kemungkinan produksi adalah perencanaan terhadap produksi suatu barang. Oke, saya di sini akan memberikan contoh kemungkinan produksi dalam perekonomian modern. Ibarat kata, hanya ada 2 barang, yaitu kentang dan daging, dan hanya ada seorang pedagang kentang dan peternak. Pertanyaannya, 1. Apa yang harus diproduksi oleh masing-masing orang tersebut? 2. Mengapa mereka harus berdagang? Hasil dari pertanyaan di atas adalah 1. Kemungkinan produksi dari peternak dan petani. Kira-kira berapa menit yang dibutuhkan untuk membuat 1 ons dari daging dan kentang? Seorang petani membutuhkan 60 menit untuk per ons atau membuat 1 ons daging, dan seorang petani membutuhkan 15 menit per ons untuk menghasilkan 1 ons kentang. Seorang pedagang membutuhkan 20 menit untuk membuat 1 ons daging, dan pedagang membutuhkan 10 menit untuk membuat 1 kentang. Jumlah daging diproduksi dalam 8 jam. Seorang petani bisa menghasilkan 8 ons daging dalam waktu 8 jam. Seorang petani dapat menghasilkan 20 ons kentang dalam 8 jam. Seorang pedagang mampu menghasilkan 24 ons daging dalam 8 jam, dan seorang pedagang mampu menghasilkan 48 ons kentang dalam 8 jam. Pada selang waktu yang sama, petani lebih produktif menghasilkan kentang, dan pada waktu yang sama, peternak lebih produktif menghasilkan daging. Yang kedua, tanpa perdagangan, keuntungan ekonomis menghilang. Masing-masing lebih diuntungkan jika mereka memproduksi barang sesuai keahlian mereka dan memperdagangkan produksi mereka satu sama lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Neva Levia, NIM 026. Saya akan menjelaskan tentang spesialisasi dalam perdagangan. Apa itu spesialisasi? Spesialisasi adalah fokus pada aspek spesifik dari sesuatu yang lebih besar. Perlu diadakannya pertukaran perdagangan dan produsen lain yang bertujuan untuk mempermudah dalam proses produksi dan memperbanyak keuntungan. Maka dari itu perlu dihitungkannya keunggulan yang dimiliki oleh produsen agar memperoleh produk yang maksimal.
Manfaat dari spesialisasi perdagangan yaitu 1. Memperoleh keuntungan dari finansial. Pasar internasional dengan jangkauan yang sangat luas memungkinkan produsen untuk memperoleh banyak pelanggan dalam skala global. Di antaranya pihak konsumen juga diuntungkan berkat banyaknya pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhannya. 2. Memperoleh produk yang tidak tersedia. Setiap negara pastinya memiliki beragam kebutuhan baik untuk kepentingan pemerintah maupun masyarakat. Hal seperti ini dipengaruhi oleh banyak hal di antaranya kondisi alam dan geografi yang berbeda, ketersediaan sumber daya alam maupun manusia, dan kemajuan teknologi yang menyebabkan perlunya mengimpor barang dari luar negeri. 3. Terciptanya hubungan bilateral dan multilateral. Dalam dunia internasional, hubungan bilateral dan multilateral adalah hubungan antara dua negara yang saling bekerja sama dan melibatkan 3 negara atau lebih. Hubungan yang terjalin tidak mengenal ras dan batas wilayah. 3. Keunggulan komparatif. Pada dasarnya, keunggulan komparatif merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang, perusahaan atau negara dengan tujuan menghasilkan barang maupun jasa dengan menggunakan sejumlah dana yang lebih rendah daripada dana yang dikeluarkan oleh kompetitor. Keunggulan komparatif pertama kali dikemukakan oleh David Ricardo dalam bukunya yang berjudul On the Principle of Depletion Economy and Taxation pada tahun 1817. Di dalam bukunya, David menggunakan negara Inggris dan Portugal sebagai contohnya. Di sana, David menjelaskan bahwa Portugal dapat memproduksi kain dan juga anggur dan menggunakan tenaga kerja jumlahnya lebih sedikit dengan negara Inggris. Namun, kain yang diproduksi oleh Inggris memiliki kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan kain yang diproduksi Portugal. Maka dari itu, tak heran bila Inggris lebih memilih untuk melakukan ekspor kain dan anggur dari Portugal. Pada intinya, keunggulan komparatif mengungkap sebuah alasan dari suatu negara yang bisa memproduksi, melakukan ekspor barang walaupun masyarakat terlihat kurang mempunyai keterampilan dalam memproduksi bila dibandingkan dengan negara lain. Cukup sekian dari kelompok 2. Kami berharap semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari presentasi kelompok 2 ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.